ke aplikasi GeoGebra. Setelah itu perbesar, lalu klik kanan, lalu akses untuk menghilangkan grafik. Setelah itu klik line, segmen titik A hingga titik B. Untuk menggambar segitiga sama kaki, kita menggunakan angle with given size dengan besar sudut masing-masingnya tuh 72 derajat. Oke, setelah itu dari A ke B clockwise. Oke. Nah, terbentuklah titik B aksen dan A aksen. Lalu klik ray dari A ke B aksen. Setelah itu dari B ke A aksen. Nah, untuk mendapatkan titik tingginya kita klik point, lalu klik intersect, klik garis yang kanan, kiri kanan, lalu setelah itu terdapat titik C nya. Nah, kita hilangkan titik B aksen, A aksen, garisnya juga dihilangkan. Setelah itu klik polygon untuk menggambar segitiga sama kakinya. Setelah itu dapat dilihat segitiga sama kaki sudah terbentuk. Lalu kita klik perpendicular line, perpendicular bisector, lalu titik C ke titik A. Nah, kita buat titik tengahnya di garis C ke B. Klik garis BC dan garis potongnya. Setelah itu dapat terlihat ada titik D. Lalu kita membuat circular arch atau lengkungannya dari titik D ke titik C, lalu dilengkungkan ke titik A. Setelah itu klik polygon, buat segitiga sama kaki dengan segitiga ACAD. Nah, setelah itu klik perpendicular bisector lagi. Kita membuat garis potong A ke B. Lalu kita membuat garis potong di garis A ke D. Dengan klik garis AD dan garis potongnya terdapat titik E, lalu circular arch. Setelah itu membuat lengkungan dari A ke B dengan titik E ke A lalu ke B. Setelah itu kita membuat segitiga lagi yang lebih kecil dari titik E ke A ke B ke titik E lagi. Lalu kita membuat garis potongnya dengan perpendicular bisector lagi. Setelah itu klik titik D ke titik B. Kita membuat titik potongnya itu ada di titik E ke B dengan klik garis EB dengan garis potongnya. Setelah itu dapat dilihat terdapat titik F, lalu membuat lengkungan lagi dari titik F ke B lalu ke D. Setelah itu kita membuat segitiga yang baru lagi, segitiga yang lebih kecil tetapi perbandingan sudutnya sama. Dengan klik polygon dari titik F ke titik B ke titik D ke titik F lagi. Setelah itu klik perpendicular bisector untuk membuat titik potongnya atau garis potongnya. Nah, dari titik D ke E
Setelah itu membuat titik potongnya dengan klik insektor. Lalu kita klik garis FD dengan garis potongnya, terbentuklah garis titik G. Mohon maaf. Setelah itu klik circular arch, lalu klik titik G ke titik D dan terbentuklah lengkungan lagi ke titik E. Setelah itu membuat segitiga baru lagi yang lebih kecil dengan klik polygon dari titik E ke G ke D, lalu membuat garis potongnya. Setelah itu klik perpendicular bisector. Garis potongnya berada di titik E ke titik F. Kita membuat titik potongnya berada di, kita klik dulu insektor, berada di titik garis EG dengan garis potongnya. Setelah itu membuat circular arch, kita klik titik H ke E lalu ke F. Setelah itu kita hilangkan garis-garisnya agar tidak menghalangi triangle golden ratio-nya. Agar lebih cepat hilangkan yang ada di bagian algebra. Triangle golden ratio-nya sudah terbentuk ya, dan dapat kita lihat semakin kecil segitiganya, ukurannya pun mendekati golden ratio atau rasio emas, yaitu 1,61. Kalau di sini 1,65. Kita dapat mengubah warna-warna dari segitiganya dengan klik kanan lalu object properties. Setelah itu klik color. Nah, sesuka hati kalian mau warna apa agar terlihat lebih menarik. Triangle golden ratio-nya pun sudah terbentuk sempurna dengan warna-warna yang lebih menarik dari sebelumnya dan lebih mencolok.